Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membuat tutorial membuat RPP dari nol mengenai RPP dengan mata pelajaran akidah akhlak dengan materi sifat tercela, hub al dunya, hasad, riak dan sombong. Sini kelas XMA ya. Di sini tadi saya tulis terlebih dahulu, lupa untuk tidak rekord, jadi saya jelaskan lagi. Pertama yang harus kita buat yaitu identitas sekolah, ada nama sekolah, kelas, semester, mata pelajaran, materi pokok, dan alokasi waktu. Alokasi waktu yang kita gunakan dalam pembuatan ini, dalam pembelajaran ini, yaitu 120 menit. Kemudian yang kedua kompetensi inti, dan yang ketiga kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar ini kita mengikuti buku acuan kita. Sini saya menggunakan BSE tahun 2020 ya. Bisa dilihat di sini tahun 2020. Saya mengambil pada materi bab 1 yaitu menghindari sifat tercela, hub al dunya, hasad, ujub, sombong, riak, seperti itu. Nah, kompetensi intinya ini kita menyamakan karena kita memang harus mengikuti sesuai buku acuan, jadi kita tinggal ambil aja, tapi kita juga perlu memahami kompetensinya, itu menunjukkan perilaku jujur, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, memahami, menerapkan, menganalisis, mengolah, menalar, menyaji gitu. Langsung. Nah, kita rapikan dulu ya. Sini saya menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12. Kita rapikan supaya enak untuk dilihat dan tidak amburadul, nanti yang membaca itu mudah untuk memahami. Nah, seperti itu. Kompetensi intinya ini ada 4 karena mengikuti aturan. Dan kompetensi dasar kita juga menyamakan dengan yang ada di BSE 2000. Kompetensi dasarnya ini pasti 1.1, 2.1, 3.1 dan 4.1. Ada 4 KD yang harus kita capai dalam pembelajaran selama 120 menit ini. KD-nya itu mengikuti ini ya. KD-nya yaitu meyakini hub al dunya adalah ajaran agama Islam, kemudian menghindarkan diri dari perilaku tercela, hub al dunya dan turunannya itu. Kita hapus dulu ya. Kemudian yang ketiga menganalisis makna penyebab daripada sifat tercela ini atau dampak negatifnya tentunya. Nah, 4 KD ini perlu kita capai, yaitu target kita. Supaya mempermudah, kita memerlukan adanya indikator pencapaian.
Saya tidak membuat dalam bentuk tabel karena supaya mempermudahkan saya untuk mengcoding nanti. Nah, indikator pencapaian ini kita masukkan 1.1.1. Yang pertama dari KD 1.1 meyakini hub al-dunya. Dari indikatornya, maka siswa harus mampu meyakini hub al-dunya. Berarti siswa harus mampu, misal siswa mampu memahami atau mengidentifikasi, ya memahami dulu. Siswa mampu memahami dalil mengenai perilaku itu tadi, dalil yang terkait dari perilaku sifat tercela tadi, yaitu hub al-dunya, terus riya, sombong, hasad, dan turunannya itu. Saya langsung tulis dan turunannya ya, supaya tidak memakan waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua, 1.1.2, siswa mampu mengidentifikasi pengertian daripada hub al-dunya, riya, sombong, dan turunannya itu. Nah, maka dari ini diharapkan mampu mencapai KD yang 1.1 tadi. Nah, untuk 2.1-nya 2.1.1 diharapkan siswa mampu menghindarkan dari hub al-dunya. Jadi siswa mampu targetnya siswa mampu menghindari perilaku. Pertama tadi kan siswa setelah siswa tahu pengertian dari hub al-dunya tadi, diharapkan siswa mampu menghindarkan. Nah, indikatornya supaya mempermudahkan, misalkan siswa mampu menghubungkan makna hub al-dunya tadi, riya dan turunannya. Nah, itu saya rapikan nanti aja di akhir setelah membuat videonya ya, supaya tidak. Nah, setelah siswa mampu menghubungkan makna, maksudnya turunannya dengan lingkungan sekitar. Nah, kan tadi targetnya menghindarkan perilaku tercela ya. Jadi siswa harus mampu dulu menghubungkan makna. Setelah itu barulah siswa diharapkan mampu menerapkan perilaku menghindari hub al-dunya dan turunannya, biar lebih cepat. Dan turunannya, nah tuh. Kemudian selanjutnya 3.1, saya save dulu biar gak lemot nanti. 3.1.1, misalkan menganalisis makna penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela. Menganalisis makna dan dampak negatif dari sifat. Siswa harus mampu menganalisis ya. Indikatornya yang pertama
siswa mampu menyimpulkan hasil analisis dari perilaku hub al-dunya dan turunannya. Langsung aja biar lebih cepet. Kemudian 3.1.2-nya menganalisis makna setelah siswa mampu menyimpulkan hasil analisis dari diharapkan siswa mampu menyimpulkan hasil analisis dari perilaku hub al-dunya. Setelah itu diharapkan siswa mampu menilai keadaan lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan perilaku tercela ini. Mampu menilai lingkungan sekitar siswa mampu menilai lingkungan sekitar berkaitan dengan hub al-dunya dan turunannya. Misal dalam lingkungan sekitar, masih ada ternyata orang yang hub al-dunya atau seperti itu. Dan 3.1.3-nya supaya lebih mudah, misalkan siswa mampu mendiskusikan. Tidak perlu di nanti aja itu. Yang 4.1-nya yaitu menyajikan hasil analisis makna dan dampak negatif dari sifat tercela. Menyajikan hasil analisis. Ini 4.1.1-nya ya. Diharapkan siswa mampu mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu mengevaluasi diri. Siswa mampu mengevaluasi diri. Karena ini nanti goalnya, saya pengennya itu siswa mampu benar-benar menghindari perilaku tercela ini. Jadi siswa mampu mengevaluasi diri terhadap bahaya dan dampak negatif perilaku hub al-dunya, cinta nafsu berlebihan terhadap dunia, riya dan turunannya. Nah, maksudnya siswa mampu mengevaluasi diri setelah siswa menilai lingkungan sekitar. Diharapkan siswa itu mampu mengevaluasi diri. Kenapa? Supaya nanti siswa itu benar-benar mampu menghindari perilaku tercela ini. Kita rapikan dulu. Setelah siswa mengevaluasi, jadi ternyata perilaku tercela ini sangat berbahaya, gitu misalkan. Nah, setelah siswa mampu mengevaluasi diri, nanti saya pengennya itu siswa mampu telah menggambarkan, kurang-kurangnya siswa mampu merancang strategi. Siswa mampu merancang strategi gimananya nanti supaya bisa menghindari perilaku ini. Siswa mampu merancang strategi
menghindari, jangan lupa menghindari ya, perilaku hub al-dunya, riya dan turunannya. Siswa mampu merancang strategi menghindari diri. Nah, goalnya saya itu nanti ini siswa yaitu mampu benar-benar siswa mampu mengamalkan perilaku, siswa mampu benar-benar supaya enak mudah dimengerti kalimat saya. Siswa mampu benar-benar menghindari perilaku hub al-dunya dan turunannya. Tetapi ini tidak saya kasih nomor karena ini masuk ke dalam menghindari perilaku. Ini sudah masuk, maksudnya siswa benar-benar mengamalkan perilaku menghindari. Ini sudah masuk ranah afektif kalau menurut saya ya. Jadi tidak perlu saya kasih nomor supaya saya kasih tahu. Nah, setelah indikator pencapaian sudah kita buat, langkah selanjutnya kita perlu menentukan bahan-bahan. Terus ABCDE itu yang E, bahan strategi, model metode ya, dan model pembelajaran. Di sini bahan yang saya gunakan itu adalah LCD proyektor karena supaya menerapkan teknologi. Nah, strateginya saya menggunakan strategi strateginya saya menggunakan strategi active learning. Tentunya kita harus menggunakan strategi active learning. Nah, saya menggunakan yang jigsaw. Nah, untuk model pembelajarannya, model strateginya saya nanti akan membuat penggilir peran. Siswa itu menggilir perannya. Nah, setelah bahan strategi sudah AF, maka langkah kita selanjutnya adalah masuk kepada kegiatan pembelajaran, kegiatan proses pembelajaran, kegiatan atau proses pembelajaran seperti itu. Kegiatan yang pertama kita mulai dengan kegiatan pendahuluan. Langsung saya tulis pendahuluan saja ya supaya tidak sama. Nah, untuk pendahuluannya ini saya 15 menit saya rasa sudah cukup untuk kegiatan pendahuluan ini. Misalkan pastinya guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa lalu mengabsen siswa. Setelah guru membuka berdoa, guru menyiapkan medianya, guru menyiapkan LCD proyektornya, guru menyiapkan laptop juga ya, saya masukkan, guru menyiapkan bahannya dan juga video pembelajaran, kemudian gambar-gambar memudahkan siswa. Yaitu setelah guru berdoa, yaitu guru menghidupkan proyektor, guru menampilkan gambar
berupa gambar sifat tercela, gambar perilaku yang menunjukkan sifat tercela hub al-dunya, riya dan turunannya itu. Kemudian nanti ini kan masih awal, jadi guru nanti itu menampilkan gambar dalam proyektor. Nah, misalkan anak-anak ini gambar apa, coba perhatikan. Nah, siswanya itu kan secara otomatis mengamati gambar perilaku sifat tercela. Nah, misalkan di dalam gambar itu ada sifat tercela sombong, misalkan sikap hub al-dunya yang suka menghamburkan uang-uang, misalkan ada banyak sekali gambarnya. Atau kita juga bisa menampilkan video pembelajaran berupa bahaya atau dampak negatif dari perilaku sifat tercela tersebut. Setelah itu kan nanti Bapak, ini adalah gambar apa, gambar seorang sombong, gambar apa. Nah, kan sudah mulai terpancing siswa itu untuk masuk ke dalam materi. Setelah siswa mulai fokus, saya ingin memberikan pretest ya tadi ya. Pretest pertanyaan terkait gambar atau video pembelajaran, juga bisa sifat tercela hub al-dunya dan turunannya. Misalkan ya tadi pertanyaan untuk memancing siswa, untuk memudahkan siswa memahami nanti selanjutnya. Setelah itu guru menampilkan dalil mengenai sifat tercela ini. Guru menampilkan dalil menghindari perilaku tercela hub al-dunya dan turunannya. Nah, setelah guru mampu menampilkan tadi, maka langkah selanjutnya guru mengajak siswa untuk membaca supaya masuk ke dalam kegiatan literasi. Mengajak siswa membaca dalil secara berulang-ulang supaya memudahkan siswa untuk paham dalil dan artinya, supaya siswa paham artinya itu apa. Kemudian setelah siswa membaca dalil, masuk kepada kegiatan intinya. Kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti, karena saya menggunakan strategi model yang jigsaw, maka saya guru mengajak siswa berhitung dulu. Saya maunya membuat 3 kelompok, jadi berhitung 1, 2, 3. Nah, guru mengajak siswa berhitung 1, 2, 3. Kemudian guru membentuk kelompok ya. Setelah guru mengajak siswa 1, 2, 3, kan nanti kan ketemu yang nomor 1 siapa saja, yang nomor 2 siapa saja, nomor 3 siapa saja. Guru membentuk siswa kelompok, katanya tapi kurang serk ya kata-katanya. Bahkan guru membentuk kelompok ya. Guru membentuk kelompok asli. Ini kan kelompok asli kan, 1, 2, 3 ini kan kelompok asli saya
tulis dah. Guru membentuk kelompok asli dari berhitung 1, 2, 3 itu tadi kan. Nah, setelah terbentuk kelompok asli, dari kelompok asli itu tadi, guru menunjuk ketua kelas. Menunjuk ketua kelas dari tiap-tiap kelompok untuk membentuk kelompok ahli. Nah, setelah berhitung kelompok aslinya sudah terbentuk. Nah, dari tiap-tiap kelompok itu ditunjuk ketua kelasnya untuk terhubung ke kelompok ahli tadi. Setelah kelompok ahli terbentuk, guru kan sudah terbentuk tuh. Nah, guru mengajak siswa guru mengajak siswa guru mengajak kelompok ahli untuk berdiskusi ya. Memberi materi dulu. Guru guru memberi materi yang berbeda dari tiap kelompok. Misalkan kelompok 1 Hub Al-Dunya dan Ria, kelompok 2 Hasad, kelompok 3 Tama, Sombong gitu ya. Dibagi gimana supaya adil. Nah, guru memberi materi, guru memberi berbeda, kurang tulisan materi. Guru memberi materi yang berbeda dari tiap kelompok. Kemudian tiap-tiap kelompok itu kelompok ahli membahas mengenai peran mereka. Kelompok ahli berdiskusi. Kelompok ahli berdiskusi mengenai peran mereka terhadap lingkungan sekitar. Kurang tepat. Peran terhadap kehidupan nyata. Kelompok ahli berdiskusi mengenai peran kehidupan nyatanya, gimana dengan lingkungan sekitar, mengenai perilaku tersebut tadi. Ya, betul. Setelah kelompok ahli berdiskusi, maka kelompok itu tadi kembali kelompok ahli, tiap-tiap anggota dari kelompok ahli itu tadi, tiap siswa dari kelompok ahli kembali ke laptop, kembali ke kelompok asli atau kelompok asalnya tadi. Kemudian guru mengajak siswa untuk berdiskusi, menyuruh siswa kelompok ahli, langsung aja setiap siswa kelompok ahli kembali ke kelompok asli dan mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok asli. Nah, setelah misalkan ada 15 siswa ya, ada 15 siswa, berhitung 1, 2, 3, jadi ada 5 kelompok. Ada 5 siswa anggota asli. Satunya ketua kelas. Setelah ketua kelas itu menyampaikan hasil diskusinya, yang lain kan menjadi paham. Nah, di sini
model menggilir perannya ini kita masukkan, misalkan siswa guru merolling siswa. Misalkan dari kelompok 1 salah satu siswanya pindah ke kelompok 2, kelompok 2 salah satu siswanya pindah kelompok 3 gitu, rolling muter. Guru merolling kurang tepat juga. Merolling guru berpindah tempat, guru mengajak salah satu atau 2, tak apa, guru mengajak 1-2 siswa berpindah ke kelompok siswa ini, siswa yang bukan ahli ya, dari kelompok guru mengajak 1-2 siswa dari kelompok asli berpindah ke kelompok asli yang lain. Ke kelompok lain lah biar lebih mudah dipahami. Misal dari kelompok 1 2 siswa atau 1 siswa pindah ke kelompok lain, ke kelompok 2 pindah ke kelompok 3. Nah, situ perannya diganti, bergantian mereka. Siswa yang pindah tadi itu, siswa yang pindah mempresentasikan pemahaman mereka, hasil diskusi mereka dengan siswa ahli, dengan yang sudah masuk kelompok asli itu tadi. Nah, setelah itu siswa yang pindah mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada kelompok asli yang lain. Nah, kan bermain peran tuh kan mereka. Nah, siswa yang lain atau siswa yang tidak presentasi itu memberi masukan atau memberi respon. Ntar saya kebawahkan dulu. Memberi tanggapan atau respon terhadap presentasi dari kelompok 2 siswa atau 1 siswa yang rolling tadi itu. Nah, kegiatan berpindah tempat berlangsung misal 10 menit. Kegiatan presentasi berlangsung 10 menit. Misalkan 10 menit serasa udah cukup, dan 5 menit untuk memberi tanggapan. Gitu aja, memberi tanggapan atau responnya. Setelah semua siswa mendapatkan kesempatan berperan sebagai presentasi atau berperan sebagai pemateri ya, supaya lebih mudah. Setelah semua siswa mendapat kesempatan berperan sebagai materi, kemudian siswa kembali lagi kelompok awal. Semua. Nah, kemudian aktivitas ini kan udah memakan waktu yang cukup lama ya. Setelah itu
Setelah itu siswa berdiskusi lagi mengenai hasil bermain bergiliran peran yang telah berlangsung. Siswa berdiskusi gimana, siswa menyimpulkan ini maksudnya. Siswa berdiskusi mengenai hasil bergiliran peran yang telah terjadi. Setelah itu masuk ke kegiatan yang akhir, sudah kegiatan penutup ya. Pada kegiatan penutup ini siswa menyampaikan kesimpulan dari diskusi awal hingga akhir, diskusi awal sampai akhir, dan menentukan perannya itu dengan lingkungan sekitarnya itu bagaimana, mengeksplorasi, menganalisis semuanya itu tadi. Menyampaikan guru menunjuk siswa menyampaikan hasil diskusi dari awal sampai akhir. Siswa dari kelompok ahli loh ini. Ketua kelas ya, supaya mudah. Ketua kelas menyampaikan kesimpulan diskusi dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu barulah guru memberi tanggapan atau responnya atau komentarnya terhadap hasil kesimpulan itu tadi. Kemudian guru memberikan pretest ya, bisa guru memberikan pretest bisa untuk memberi pretest sebagai evaluasi. Guru memberi pretest sebagai evaluasi pembelajaran. Nah, misalkan anak-anak dari pembelajaran yang tadi, siapa yang bisa membedakan mengenai akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, karena kan siswa sudah paham tuh akhlak tercela itu ternyata bagaimana strategi untuk menghindari itu, bagaimana kemudian keadaan lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan sifat tercela itu bagaimana. Nah, setelah semua siswa paham dengan sifat tercela, sudah pasti siswa paham, oh sebaiknya saya melakukan akhlak terpuji, melakukan sifat terpuji. Nah, seperti itu. Lalu guru memberikan motivasi menerapkan perilaku terpuji. Nah, kenapa kok saya membuat guru memberikan motivasi supaya siswa itu benar-benar bisa menghindari sifat tercela itu tadi. Nah, itu dari saya. Setelah guru memberikan motivasi, guru mengajak siswa berdoa bersama penutup majelis. Nah, misalkan guru juga bisa menampilkan gambar-gambar untuk membedakan mana anak-anak ini akhlak yang terpuji, mana ini akhlak yang tercela, mana. Bisa juga seperti itu dalam pretest tadi. Nah, kegiatan penutup sudah, maka langkah selanjutnya kita perlu mengcoding, memberi warna.
kita perlu mengcoding dari indikator, dimulai dari indikator. Siswa mampu memahami dalil. Siswa mampu memahami dalil, ini memahami, ini masuk level 1. Masih. Karena memahami dalilnya, memahami dalil ini masih level 1, kita kasih warna biru muda. Biru muda ya. Biru muda, kurang terang birunya. Kalau saya kita pakai ini. Ternyata kurang cerah ya. Ini wes terlalu gelap karena ini memahami, ini level 2, memahami masih level 2. Kok level 2? Level 1, memahami, menghafal tuh level 1 tuh. Itu masih loads. Ya, masih loads tuh ya. L1 loads. Saya kasih tanda dulu ya supaya enak. Bentar. Saya kasih tanda di sini wes. Saya kasih tanda di sini untuk aturan warna-warna yang akan saya gunakan. Kenapa? Supaya memudahkan siswa, supaya memudahkan pembacanya untuk memahami RPP yang saya buat ini. Nah, misal ini saya copy karena saya mau ada 3 warna nanti. Nah, misal biru ini untuk level kognitif. Biru adalah untuk level kognitif. Misalkan ya, saya enter dulu supaya lebih leluasa nanti. Biru untuk level kognitif. Merah, merah. Biru level kognitif, hijau saintifik, saya masukkan lagi secara manual aja. Warna hijau untuk saintifiknya. Saya kalau kurang rapi mohon maaf karena sedikit terburu-buru. Nanti saya rapikan di akhir saja. Kemudian untuk warna literasi, untuk kegiatan literasi saya kasih warna ungu. Warna ungu ya, ungu untuk literasi. Oke, sudah. Udah keterangan ungu apa udah tahu dengan nanti. Nah, tadi
Kemudian siswa mengidentifikasi pengertian itu masih level 1 juga. Level 1 loads. Yang mengidentifikasi pengertian ini masih level 1 loads. Level kognitif berwarna biru tadi kan sudah kita sepakati bersama. Siswa mampu menghubungkan makna. Menghubungkan ini sudah masuk ke level 2. Menghubungkan makna ya, maknanya yang dihubungkan dengan lingkungan sekitar. Menghubungkan makna itu level 2 loads. Level 2 loads. Sudah 45 menit ini berlangsung. Siswa mampu menerapkan applying. Ini applying, menerapkan ini applying. Siswa mampu menerapkan ini applying level 3 dan masih loads. Karena loads itu kan level 1 sampai level 3 dan HOTS adalah level 4 sampai 6. Kok beda yang ini? Oh iya, saya blok yang loads-nya menerapkan. Siswa mampu menerapkan perilaku. Dan turunannya ini maksudnya siswa mampu menerapkan perilaku menghindari huruf al-hujah berdasarkan makna. Berdasarkan maknanya. Jadi bukan ke praktek. Jadi masih kognitif pengetahuan ya. Siswa mampu menyimpulkan hasil. Menyimpulkan ini masih level 2 ya. Wow. Menyimpulkan itu masih level 2. Wah, saya kasih dalam kurungnya. Dalam kurung. Siswa mampu menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ini level 2 teman-teman, loads. Kemudian siswa mampu menilai lingkungan sekitar. Siswa mampu menilai lingkungan sekitar. Nah, ini baru HOTS. Menilai itu masuk ke dalam menilai, mengkritik. Menilai, mengkritik. Itu sudah HOTS karena level 5. Membandingkan. Level 5 itu mengevaluasi. Apa? HOTS ya. Level 5 HOTS. Siswa mampu menilai lingkungan. Menilai lingkungan sekitar to level HOTS. Siswa mampu mengevaluasi diri terhadap bahaya dan dampak negatif perilaku. Nah, mengevaluasi ini kan evaluasi sudah level level 5 kan, sudah HOTS ini kan. Jadi RPP ini sudah berbasis HOTS teman-teman. Level 5 HOTS teman-teman ya. Saya kasih warna lagi. Siswa mampu merancang strategi. Merancang strategi ini level 6 ya. Karena sudah level 6 ini. Pasti level 6 ini, Mas. Karena merancang itu level 6. Mengatur strategi apa HOTS ya? HOTS itu higher, itu kemampuan berpikir tingkat tinggi, high overthinking
thinking skill. Cahayaan. Merancang strategi untuk menghindari itu sudah. Nah, dari sini sudah. Nah, siswa mampu benar-benar ini sudah bukan kognitif lagi ya. Ini sudah ke prakteknya. Saya share dulu biar gak lemah. Ini kita sudah mendapatkan RPP yang berbasis host. Kemudian untuk kegiatan saintifik dan saintifik dan literasi, siswa mampu membuka pembelajaran dengan berdoa dan mengabsen siswa. Menampilkan gambar ini masuk ke dalam kategori literasi ya teman-teman ya. Membaca, karena ini siswa mengamati di sini. Oh ya, tulis mengamati. Mengamati ini ke dalam saintifik, kegiatan warna saintifik, warna hijau saintifik tadi kan. Tadi saintifik sudah kita sepakati untuk diberi warna hijau ya. Ya, saintifik warna hijau. Kegiatan mengamati. Guru memberikan pretest pertanyaan terkait gambar video. Nah, di sini siswa mampu setelah mengamati. Siswa setelah mengamati, dari sini sudah si guru memberikan pretest pertanyaan. Nah, sini kan sudah masuk ke menalar teman-teman. Kan setelah mengamati gambar, dengan melihat gambar, dengan melihat video pembelajaran yang saya berikan, otomatis siswa itu menalar pemikirannya. Itu masuk ke dalam kegiatan saintifik teman-teman ya. Dari kata memberikan pretest kan dari pertanyaan ini siswa menalar dari pertanyaan ini, menjawab pertanyaannya. Guru menampilkan dalil mengamati lagi. Guru menampilkan dalil menghindari. Nah, guru mengajak siswa membaca, ini masuk ke dalam kegiatan literasi teman-teman. Kegiatan membaca, kegiatan literasi kita warnai dengan warna ungu. Literasi. Menampilkan gambar juga literasi tadi. Nah, masuk ke kegiatan inti. Guru mengajak siswa berhitung. Guru membentuk kelompok, guru menunjuk ketua kelas untuk guru. Nah, berdiskusi. Dari kegiatan berdiskusi ini otomatis dengan kehidupan nyata, otomatis ini masuk ke dalam kegiatan saintifik ya, bisa menalar, mengkomunikasikan dengan temannya, bisa menalar, mengumpulkan informasi. Kemudian ada kegiatan eksplorasi, mengeksplorasi, Nah, warna hijau kegiatan saintifiknya ya teman-teman. Lalu terlalu banyak warnanya ini. Nah, lalu tiap siswa kelompok ahli kembali ke kelompok asli dan mempresentasikan. Nah, ini kan mempresentasikan kan masuk
ke dalam kegiatan mengkomunikasi, kegiatan saintifik mengkomunikasi. Ini kegiatan saintifik. Nah, nanti siswa yang mendengar itu perlu mencatatnya atau supaya masuk ke dalam pembelajaran active learning, supaya juga masuk ke dalam kegiatan literasi ya, membaca kan, sambil mencatat, sambil membaca ulang gitu. Guru mengajak 1-2 siswa kembali ke pindah kelompok, mempresentasikan hasil diskusi kelompok lain, mengkomunikasikan juga, nggak perlu ditulis sudah karena sudah ada tadi, mengkomunikasikan supaya menghemat waktu. Nah, siswa yang lain yang tidak presentasi itu memberi tanggapan atau memberikan respon. Ini kan memberikan respon berupa pertanyaan, menanya, menanggapi gitu ya kan, responnya. Ini saintifik teman-teman. Saintifik teman-teman ya sekalian. Lalu kegiatan presentasi memberi tanggapan. Setelah semua siswa mendapat kesempatan berperan sebagai pemateri, siswa berdiskusi lagi. Nah, di dalam diskusi ini sudah mencakup banyak sekali kan, menanya, mengkomunikasi, kemudian mengumpulkan informasi lagi, kemudian eksplorasi lagi ya. Saintifik, ini saintifik taruh di luar kurung ya. Saya taruh di dalam kurung saintifiknya. Nah, dari sini kita sudah bisa membuat RPP yang berbasis HOTS dengan kegiatan literasi, membaca berulang-ulang tadi, kemudian kegiatan saintifik, mengkomunikasi, mengumpulkan informasi, menanya, mengkomunikasikan, mempresentasikan, itu kan masuk mengeksplorasi, menalar, itu kan kegiatan termasuk ke dalam kegiatan saintifik ya. Ketua kelas menyampaikan kesimpulan. Nah, menyampaikan kesimpulan, mengkomunikasikan lagi, memberikan tanggapan, respon, guru memberi pretest. Saya rasa sudah cukup karena ini sudah RPP berbasis HOTS. Dan sekarang waktunya 58 menit saya gunakan untuk merapikan ya. Saya gunakan untuk merapikan yang ini sekalian biar 1 jam. Itu titik 1. Titik 1. 1.1. Sudah rapi teman-teman ya ternyata. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.